Sekarang kita akan membahas mengenai anatomi dan fisiologi dari traktus urinarius atau sistem saluran kemih ya. Nah, pertama kita mulai dulu dari anatomi terlebih dahulu. Jadi, anatomi saluran kemih atau sistem dari saluran kemih itu terdiri dari ren atau ginjal, kemudian ada ureter, lalu ada vesika urinaria dan uretra. Nah, dimulai dari ginjal terlebih dahulu. Jadi, ginjal itu bentuknya ovoid atau seperti kacang merah. Ada ginjal kanan dan kiri. Nah, letak ginjal kanan itu lebih rendah dibandingkan ginjal yang kiri karena terdapat hepar ya. Nah, untuk ginjal sendiri tingginya itu kurang lebih sekitar T12 sampai dengan L3. Kemudian ginjal sendiri itu kalau pada potongan seperti ini, potongan korona, terutama terdiri dari korteks dan medula ya. Medula yang seperti piramid-piramid. Nah, di bagian ginjal itu sebetulnya ada suatu ruangan yang dinamakan sinus renalis, yang isinya ada pelvis renalis. Pelvis renalis itu terdiri dari calyx mayor dan calyx minor, kemudian ada arteri vena renalis, kemudian ada nervus. Kemudian ginjal sendiri ini dibungkus langsungnya menempel ke ginjalnya, yaitu kapsula fibrosa, kemudian ada perinephric fat, lalu ada fascia renalis, dan juga ada paranephric fat. Nah, ginjal ini dipersyarafinya oleh sistem syaraf otonom. Kalau sistem syaraf otonom terdiri dari yang simpatis dan parasimpatis. Nah, yang simpatisnya itu oleh nervus planicus pelvicus dan parasimpatisnya oleh nervus vagus. Kita lanjut ke bagian dari ureter. Nah, ureter itu merupakan saluran yang panjangnya itu kurang lebih 25-30 cm pada orang dewasa. Jadi saluran ini terdiri dari otot ya. Nah, di bagian ureter ini ada bagian-bagiannya, jadi ada pars abdominalis, pars pelvica, dan pars intramuralis. Ingat aja kalau kata intramuralis berarti kan di dalam, kurang lebih di dalam otot ya artinya. Ini biasanya muaranya pada vesika urinaria. Jadi vesika urinaria itu terdiri dari otot yaitu musculus detrusor. Nah, setelah ureter kita masuk ke bagian dari vesika urinaria. Vesika urinaria ini bentuknya ya berubah-ubah tergantung pada isian urin gitu. Nah, di bagian dari vesika urinaria sendiri ada 3 lubang. Di dalamnya ada ostium ureteris 2, yaitu dari muara dari ureter. Kemudian ada 1 ostium uretra internum. Kemudian untuk epitelnya, vesika urinaria ini terdiri dari epitel transisional. Dan vesika urinaria ini nanti bisa menerima urin dari ureter, terutama kalau udah ada 50 cc urin diterima oleh vesika urinaria, nanti tekanannya akan meningkat. Nah, lanjut saja ke sini ya. Jadi si vesika urinaria itu bisa menampung urin. Kalau misalkan ada penambahan 50 cc berarti tekanan vesika urinarianya bisa meningkat. Nah, timbul refleks berkemih itu pada saat udah mencapai 150 cc. Kalau udah 400 cc nanti kandung kemihnya merasa penuh. Kalau lebih dari 600 cc bisa timbul rasa nyeri. Nah, kalau misalkan kandung kemih sendiri itu dipersyarafinya oleh sistem syaraf otonom juga, dan juga ada nanti ke bagian dari musculus uretra externus itu oleh nervus pudendus yang bisa dipersyarafi secara sadar. Jadi kalau misalkan si kandung kemihnya udah terisi urin, udah ada timbul refleks berkemih, nanti reseptornya kan akan teregang sehingga persyarapannya itu terutama untuk berkemih adalah nervus parasimpatis yaitu nervus pelvicus. Kalau simpatisnya yaitu nervus hipogastricus, tapi yang di sini yang berperan adalah syaraf simpatis parasimpatis yaitu nervus pelvicus. Nah, si nervus pelvicus ini akan mengirimkan impuls ke bagian dari medula spinalis, segmen sacralis. Dari situ akan memberikan feedback juga ke bagian vesika urinaria, terutama ke musculus uretra internus, akhirnya relaksasi. Nah, selain itu juga memberikan impuls ke bagian dari cortex cerebri. Dari cortex cerebri nanti umpan baliknya ke bagian dari musculus uretra externus, sehingga nanti si musculus nervus pudendusnya itu bisa mempersyarafi bagian dari uretra yang eksternus sehingga nanti bisa berkemih atau enggak berkemih. Itu tergantung dari
individu masing-masing. Nah, ini hanya memperlihatkan jadi sistem renin, angiotensin, aldosteron ini berperan juga pada mengatur tekanan darah, kemudian volume darah, kemudian juga reabsorpsi natrium klorida. Jadi ginjal itu bisa menghasilkan renin, dan renin ini nanti akan mengubah angiotensinogen yang dihasilkan oleh hepar menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 kemudian disirkulasi akan melewati paru-paru, kemudian di paru-paru akan dikeluarkan yang namanya adalah angiotensin converting enzyme yang akan mengubah angiotensin 1 jadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 inilah yang memiliki fungsi untuk vasokonstriksi sehingga nanti tekanan darahnya jadi meningkat, kemudian asupan cairannya juga jadi meningkat, dan juga reabsorpsi air di tubulus ginjal. Itu peran dari vasopresin. Nah, kemudian juga ada hormon aldosteron. Aldosteron ini untuk meningkatkan reabsorpsi natrium dan juga air, sehingga akhirnya memperbaiki dari yang volume darah yang tadinya turun jadi meningkat, karena kan tadi ada vasokonstriksi dan reabsorpsi natrium dan juga air. Kemudian juga NaCl-nya jadi meningkat ya. Nah, ini hanya memperlihatkan kurang lebih sama seperti tadi, dan ini peran dari NAP atau natriuretic atrium peptide. Jadi hormon yang dihasilkan oleh si atrium jantung. Nah, untuk fisiologi sistem urinarium sendiri, yaitu yang pertama untuk ekskresi sisa metabolisme tubuh. Sisa metabolisme itu contohnya banyak seperti ureum yang dihasilkan dari hepar, nanti akan diekskresikan melalui ginjal, akhirnya dalam bentuk urin dikeluarkan. Kemudian juga asam urat bisa. Kemudian untuk keseimbangan cairan elektrolit dan asam basa, ya terutama pH normal kita adalah 7,4. Jadi nanti yang berperan adalah hidrogen dan bikarbonat. Kemudian sekresi hormon seperti slide sebelumnya, seperti renin, kemudian juga eritropoietin yang berperan pada proses eritropoiesis, kemudian reabsorpsi, ini terutama reabsorpsi nutrisi dan juga membantu dalam pembentukan vitamin D. Seperti itu.